Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ucapkan atas kehadiran Ananda Ibu semua, karena telah bersedia meluangkan waktu untuk membahas topik-topik yang sedang hangat dibicarakan pada saat sekarang ini. Pada pagi yang berbahagia ini, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita telah selesai berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda Ibu semua, seperti sebelumnya, Ananda Ibu sudah berdiskusi apa topik yang ingin dibahas. Ternyata Ananda telah menyampaikan sebelumnya bahwa topik yang ingin dibahas pada hari ini adalah yang berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh yang selama ini Ananda lakukan. Memang ada sebagian sekolah sudah melaksanakan tatap muka dan sebagian lagi masih separuh tatap muka, separuh melalui jalur online. Nah, Ananda yang sekolah bisa mengikuti 3 hari. 3 hari lagi dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, pada pembelajaran jarak jauh ini tentu tetap juga ada yang namanya tugas dan beberapa hal lagi yang harus dipelajari secara sendiri. Bukan demikian Ananda semuanya? Ya, Ananda Ibu, pada kegiatan bimbingan kelompok kita ini, kita membahas topik ini, semuanya membicarakannya secara terbuka. Tidak ada yang tidak aktif, semuanya aktif. Karena di sini diminta adalah keaktifan Ananda semua untuk membahas pembicaraan topik yang kita bahas. Kemudian, jika ada suatu hal yang mungkin perlu kita rahasiakan, kita usahakan kita tidak membicarakannya di luar tempat kita ini. Kita cukup kita aja di sini. Jadi satu rahasia kita jadikan rahasia untuk kita bersama. Baiklah Ananda semua, bagaimana kesiapan Ananda untuk mengikuti kegiatan ini? Bagus, terima kasih sekali ya. Semuanya telah siap. Baiklah, sebelum kita mulai, mungkin kita perlu melakukan sedikit perkenalan terhadap kelompok kita ini, untuk kita lebih akrab ya. Ibu mulai dari diri Ibu sendiri dulu ya. Assalamualaikum, nama Ibu Melfa Sahrial, tinggalnya di Batu Sangkar. Silahkan Ananda, siapa lagi yang ingin mencoba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy, asal dari Panyalen. Terima kasih Cindy, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firza, asal dari Serang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fania, asal dari Batikana. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evan, berasal dari Padang Reno. Terima kasih Evan, silahkan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felix, saya berasal dari Ibu Lita. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf, saya berasal dari Kelurahan Yatin. Bagus, silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif dari Kelurahan Batu Panjang. Ya, silakan. Ananda Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki dari Kelurahan Batu Panjang. Nah, terakhir tadi Zaki. Baiklah Ananda semuanya, dengan perkenalan tadi, Ibu berharap kita sudah saling kenal dan bisa lebih akrab. Kemudian pada kegiatan bimbingan kelompok ini, jika ada teman kita menyampaikan sesuatu dan itu tidak boleh kita mencemoohnya. Kemudian kita berbicara ini bergantian, tidak perlu berebut. Semuanya akan diberi kesempatan untuk menyampaikan. Kemudian kita gunakanlah bahasa yang sopan supaya teman-teman kita merasa nyaman dan tidak tersinggung dengan suatu hal yang kita sampaikan. Gimana Ananda Ibu semua? Kita sudah bisa kita mulai?
Terima kasih sekali untuk kesempatan semua. Jadi topik kita pada hari ini ialah pembelajaran jarak jauh. Nah, silahkan Ananda, apa yang Anda rasakan pada pembelajaran jarak jauh selama ini? Silahkan angkat tangan. Ada yang mau mengungkapkan pendapat? Silahkan, bagus, Felix. Konsentrasi yuk. Tidak konsentrasi selama belajar ini. Tidak. Seperti apa tidak konsentrasinya, Felix? Misalkan disuruh buka buku, Bu. Tapi yang tadi tak kau buku tak, Bu, ke HP tak terfokus, Bu. Oh, betul. Jadi lebih fokus kepada HP-nya ya. Iya. Ya. Ada lagi yang lain yang merasakan pembelajaran jarak jauh selama ini? Silakan, bagus, Anda akhir. Banyaknya gangguan. Banyaknya gangguan. Kalau tadi terfokus ke HP, Hanif apa gangguan yang dirasakan? Hanif? Gangguan terhadap pembelajaran, Bu. Misalnya kalau daring kan pembelajarannya kurang paham, Bu. Oh iya, pembelajarannya kurang paham. Ada lagi yang dirasakan Anda Ibu? Bu, Silakan, bagus, Eva. masalah tugas, Bu. Seperti apa tugasnya, Eva? Misalnya ibu bagi tugas hari ini, Bu, tapi diundur besok, kerja, Bu. Akhirnya numpuk, Bu. Itu ada tanda tugas lain. Besok aja, Bu. Numpuk aja, Bu. Oh, iya. Jadi ada semacam rasa ingin mengundur-undur mengerjakan tugasnya. Oke, sudah ada 3 yang kita temukan masalah pada pembelajaran jarak jauh. Ada di Anda Ibu lagi yang ingin menambahkan yang dirasakan? Silakan, mari kita berbagi bersama karena kita ingin membahas semua persoalan yang ada di sekitar kita. Jadi dengan kita bahas ini, kita memiliki suatu pemahaman baru, informasi baru untuk penyelesaian semua masalah-masalah yang kita rasakan. Ada Ananda, bagus, Cindy? Banyaknya kecurangan. Banyaknya kecurangan. Ayo, Cindy coba jelasin sama kita semua. Kayak apa kecurangan? Seperti PR itu kan harus dibuat sendiri. Jadi kebanyakan satu orang yang siap selesai buat PR dikasih sama temannya gitu, Bu. Jadi nilainya tuh kayak sama gitu. Jadi ada semacam kecurangan yang dirasakan ya. Kadang-kadang teman-teman gimana? Kadang suka ada yang minta juga mungkin lagi ya. Selama belajar ini dia belum siap, minta kirim fotonya aja. Nanti fotonya aja yang dikirimin ke guru ya. Ya benar. Jadi ada semacam kecurangan yang nggak bisa rasanya ditolerir ya. Betul. Ada lagi yang dirasakan oleh Nanda Ibu, ada sudah 4 ya yang dirasakan. Ada lagi mungkin yang ingin menambahkan Nanda Ibu? Fania, ada ingin Fania sampaikan, Fania? Tentang pembelajaran online yang selama ini Fania rasakan? Ada, Bu. Ya. Kalau misalnya lagi belajar online, Bu, sinyal pun bisa jadi terpengaruh, Bu. Karena kan tidak setiap kita yang memakai, Bu. Misalnya mahasiswa memakai, Bu. Kita siswa memakai juga kan, Bu. Jadi bagi orang tua yang pekerjanya PNS juga memakai, Bu. Jadi kondisi untuk memakai sinyal pun payah ketika belajar online di pagi hari. Bagus sekali. Jadi sinyal pun menjadi persoalan ketika kita belajar ya. Karena semua orang pada saat kita mulai, dia juga lagi mulai. Sehingga kita sama-sama sinyal itu jadi terganggu. Berebut jaringan, Bu. Iya, berebut jaringan, betul. Karena kita jam-jamnya adalah jam-jam sibuk kita menggunakan. Kemudian bagaimana dengan penggunaan handphone bersama dengan anggota keluarga yang lain? Mungkin ada di antara Anda Ibu yang punya pengalaman? Handphone berarti mungkin pakai berdua dengan adik kah, atau bersama dengan orang tua satu handphone. Bagaimana pengalamannya? Zaki mungkin punya pengalaman sendiri, Zaki? Oh iya, betul. Di sana kan malah jatuh itu kan, Bu. Terus gue pas dia malah jatuh, di sana dulu sama manimu. Kalau mengalih di sana itu gue bisa kayak Jadi kadang-kadang handphone dipakai bersama dengan orang tua. Jadi handphone tuh kadang-kadang ada yang menerima order gitu kan, akhirnya terganggu juga suasana belajarnya.
Kemudian bagaimana dengan fitur-fitur yang dikirimkan oleh guru, bagaimana? Silahkan Cindy. Kebanyakan kan teman ini banyak yang tidak ngerti Bu. Jadi dia bilangnya ke orang tuanya Bu. Jadi kan kalau dia tidak bisa pakai fiturnya, seharusnya kan nelponnya ke guru atau walasnya kan Bu. Tapi ini kayak seperti ketua atau yang tidak bersangkutan gitu Bu. Terkadang ada juga saat ujian tidak bisa masukin, yang ditelepon tuh ketua Bu, bukan walasnya Bu. Jadi terganggu gitu. Oh. Kemudian fitur-fiturnya ya. Fitur-fitur yang digunakan selama ini oleh Bapak dan Ibu guru itu apa ya? WhatsApp, Google Meet, Google Classroom. Google Classroom. Ya. Di mana kendalanya ketika kita menggunakan aplikasi tersebut? Jaringan. Ya, Google jaringan. Meet. Google Meet gimana nak? Google Meet tuh kadang ini Bu, kan dikirimkan link kan. Iya Bu. Jadi kalau ketika masukin link tuh Bu, sinyal pun bermasalah Bu. Jadi apa yang dibilang Bu tuh gak kedengar gitu Bu. Itu Google Meet. Kalau Zaki gimana pengalamannya lagi? Kadang kalau dari itu bisa saya kedua sudah Dari grupnya ya? Oh, iya. Dari pertemuannya kadang bisa keluar aja sendiri kalau terganggu sebenarnya ya. Nah, begitu banyak problem-problem yang Ananda rasakan. Ada lagi mungkin di antara problem yang sudah disebut, tapi ada lagi yang ingin menambahkan begitu. Silakan, Evan. Berarti kalau jangan Bu, kan kita udah selesai Bu, terus ada teman yang ngechat Bu, tanyanya ada siap ujiannya. Kalau udah screenshot kirim ke saya kan Bu. Oh, itu ya agak sulit juga hubungan antar teman kita yang melakukan hal-hal seperti itu ya. Kalau udah siap, tolong screenshot kirimkan kepada teman. Akhirnya nilai kita jadi yang benar-benar berusaha sama nilainya dengan teman yang tidak berusaha. yang tidak berusaha. Sudah lebih tinggi nilainya. Ya, ya, Hanya memanfaatkan teman. oh iya. Ada pula orang-orang teman-teman yang memanfaatkan teman lain, dan hal tersebut kira-kira diketahui sama guru atau gimana tuh? Enggak. Ada sebagian guru ada yang udah tahu, ada sebagian yang belum tahu. Oh iya. Ada sebagian di antara guru yang sudah tahu, dan ada pula sebagian dari guru yang tidak tahu situasi tersebut. Situasi seperti ini gimana rasanya bagi Anda? Agak Terganggu. terganggu kali. Terganggu kali dengan situasi ini. Nah, kalau ini kan kita setengah jam, maksudnya setengah minggu kita belajar di sekolah, setengah minggu kita belajar online di rumah. Nah, untuk menghadapi situasi seperti ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap bisa belajar itu menyenangkan bagi kita? Silakan anak-anak. Silakan. Misalnya kalau masalah jaringan, aku langsung lapor ke guru mapel atau ke kelas. Jadi kalau terganggu langsung lapor kepada mapel atau wali kelas seketika itu juga. Dan pas dapat sinyal langsung kembali. Oke, ada lagi di antara Anda Ibu yang ingin mengemukakan pendapatnya untuk membantu persoalan kita ini biar bisa diselesaikan. Silahkan, ada lagi yang pertama solusinya segera beritahu guru. Terus gimana kalau tentang teman-teman kita yang selalu berbuat curang namanya tuh nak? Apa yang bisa kita lakukan terhadap teman kita ini? Seharusnya ada pengawasan yang lebih ketat itu. Atau pas lagi ujian itu ditemani dengan ortu gitu. Ujian ditemani ortu, pengawasan ketat dari guru, dari ortu, atau bagaimana? Kalau di rumah kan bisa dari orang tua gitu Bu. Dilihat anaknya sedang apa, mengerjakan soal sendiri atau lihat dari teman gitu. Yang pertama kata Cindy ini, yang pertama orang tua yang harus lebih mengawasi di rumah ya, apa yang dilakukan oleh anak-anaknya di sekolah, di rumah ketika dia ujian. Ada lagi Ananda yang ingin menyampaikan saran-sarannya terkait dengan pembelajaran kita yang masih online namanya?
Terus kalau untuk teman-teman yang masih curang, apa yang bisa kita beri masukan kepada mereka? Kalau teman yang curang itu lebih baik bertanya ke teman daripada meminta jawaban langsung tanpa berusaha sedikit. Oh, jadi kita tetap berikan saran kepada teman itu bahwa kalau ada yang tidak mengerti, sebaiknya Bisa dijelaskan. Ya, bisa dijelaskan, dibantu, bukan meminta jawaban, supaya kita itu bukan hanya mendapat jawaban, tapi ada tingkat kepahaman dari pelajaran itu yang penting, ya kan? Terus mengenai masalah tadi ada yang terkemuka bahwa konsennya hilang ya. Nah, ini perlu kita bahas juga. Gimana supaya konsen kita selama belajar di rumah itu tetap ada? Gilza? Gimana caranya nih ngebantu teman-teman yang kurang konsen? Karena ketika belajar katanya bukan ke pelajarannya ya, fokusnya ke yang lain, misalnya ke IG atau Facebook. Nah, silakan tolong diberi saran. Silakan Yusuf. Agar berkonsentrasi di belajar di rumah, kita tuh yang pertama terapkan yang budaya ini, Bu. Pertama, tidur tepat waktu, Bu. Tidur tepat waktu, makan makanan yang sehat, itu olahraga secara teratur, Bu, di sore atau malam. Sekali. Jadi ini sarannya kita harus tidur dengan teratur kembali. Kemudian olahraga dan makan makanan yang sehat untuk kita tetap menjadi. Nah, mengenai tidur malam bagaimana nih? Ada semenjak terjadi perubahan sekian lama di rumah, apa yang terjadi dengan perubahan tidur? Kebanyakan begadang, Bu. Banyak begadang ya. Waktu malam itu banyak yang santai, Bu. Di situ sih habis waktu santai. Itu pagi tidur. Pagi tidur. Soalnya dari pagi sampai siang tuh fokus aja, Bu. Kalau ada tugas sore kadang-kadang kajian nak, Bu. Malam waktu makan sekalian bersantai, Bu. Ini nih sarannya yang bagus. Yang penting katanya pagi kita optimalkan belajar. Kalau ada yang belum selesai dikerjakan siang, terus malam kita terjadwal ya tepatnya ya. Ananda ibu semua, dari topik-topik tadi kira-kira ada nggak yang belum sempat kita bahas di sini? Sudah cukup semuanya kita bahas? Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah menyelesaikan kegiatan kita. Terima kasih atas partisipasi Ananda, keaktifan Ananda semua dalam berdiskusi membahas mengenai pembelajaran jarak jauh. Kita sudahi dengan kita membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.